Dari menanti karena tadi baru OTW katanya gitu ya. OTW dari mana tuh saya juga belum tahu. Tapi kita akan cek dulu menu hari ini. Wah, luar biasa sih ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak. Halo. Halo. Siap. Gimana kabarnya? Apa aja nih? Hari ini ada yang baru nih Pak. Apa nih? Ada main course-nya luar biasa hari ini. Ada cek lagi hari ini. Kita menunya beda ya? Beda dong. Beda. Iya. Oke, betul. Ada Kita menu beda karena ini Ramadan. Jadi menu Ramadan. kita gak ada kopi. Betul. Oke. Kita menunya ada pageisme. ya podcast, Oke. ada podcast juga. Konsultasi ilmiah juga bisa di sini. Oke. Kafenya adalah kafe library punya kampus UIN. Iya benar-benar. Salatiga. Wah, ini Keren banget ya. luar biasa sih. Ini. Apalagi nih kampus kayaknya di perpustakaan informasi yang kami dapat Haha. ini punya akreditasi A. Wow. Luar biasa. Really? Walaupun di kota kecil, kampus yang belum besar, Belum besar tapi bener-bener. iya, Oke. sudah dapat A. Pantes menunya. Main course biasanya nggak kayak gini loh Pak. Saya kaget loh Kita ini. kan ada apa? Ada mungkin singkong keju. Iya singkong keju ya bener kan? ya. Sini terkenalnya singkong Ya. gitu-gitu kan, sama makanan-makanan yang anget-anget geblong mungkin ya Pak. Malam Coklat gitu kan. geblong cotot kan. Klepon gitu. Kita mau undang siapa ya? Ini orang nomor satu Pak sebenarnya, mahasiswa nomor satu di UIN Salatiga. Oke. Dan luar biasanya hari ini juga tadi OTW tapi barusan ngabarin sudah di depan gitu. Siap. Oke. Kayaknya kita langsung panggil aja kayak dia Langsung. ada di depan ya. Iya, bener banget. Oke. Yuk, kita panggil dia Ketua Dema Universitas Islam Negeri. Salatiga. Oke. Halo, selamat datang. Assalamualaikum. Waduh, harus pakai salam UIN. Orang nomor satu. Orang nomor satu. Aduh, mohon maaf ini saya di belakang Anda. Karena kita nomor satu ya. Nomor satu, Ya, bener. Kita aja kalah. Lebih nomor satu ke sini. Oke. Kalau di sini jangan Gus ya. Kalau Gusnya kalian di luar aja. Buat podcast yang lainnya. Buat Bener, podcast bener, yang bener. lainnya. Yuk, kenalan dulu nih. Oke. Boleh dikenalkan nama lengkap. Oke, nama lengkap saya Miftah Khairuddin. Oke. Saya dari prodi sekalian ya. Iya boleh. Boleh, boleh. Siap, betul. Biar PAI Prat. Waduh, langsung di spill. Ayo bro. Langsung di spill. Suhu. PAI ya lu? PAI. Oke, saya dari prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Salatiga. Gitu. Wih, luar biasa. Agenda yang pertama spesial kenapa kita panggil orang nomor satu. Nah, Ya benar. enggak. Ini acaranya juga karena Ramadan, ya udahlah kita ngabuburitan sambil nunggu. Iya. Pastinya pada pulang kuliah juga kan? Iya, benar. Saya udah enggak ini. Wih, Enggak, waduh. Ampun. Kelihatan dong jadinya. Hanya Betul, skripsi. betul, betul. Doakan ya. Iya, amin, amin, amin. Waduh, amin. kelihatan nih. Ini. Ini yang jadi PR nih, mau skripsi duluan atau mau yang lain duluan gitu kan? Padahal kalau organisasi harus terikat menyelesaikan tugasnya. Terus dilema Pengabdian. pengabdian. Pengabdian yang luar biasa. Oke. Mungkin dari saya nih pertanyaan yang kadang buat para calon mahasiswa yang mau ngobrol. Mungkin pertama dulu ya. Iya. Dulu kenal nggak sih di kampus UIN Iya, atau iya. sekelas PTKIN ada perwakilan mahasiswa yang pertama atau nama organisasinya mahasiswa itu Dema. Pernah penasaran nggak tuh? Dulu Setelah sebelum ya. Ah. Awal PBAK tuh ini taunya jadi panitia kan biasanya tuh. Jadi panitia ya kan. Dia akan gojol gitu. Iya benar. Jadi kayak kesan pertama first Betul. impressionnya Dema itu kalau mahasiswa baru ya mas-mas yang suka ngatur gitu ya kan gitu. oke. Terus juga mbak-mbak yang galak gitu. Tapi ini kenyataannya Dema itu apa sih gitu loh Mas? Betul. Oke, Dema itu sebenarnya adalah perwakilan mahasiswa. Sebenarnya itu dipilih langsung oleh mahasiswa ketuanya. Dan di situ tugas Dema itu apa sih? Wah, Tugas Dema ini. langsung berat banget ini. Ini kayak presiden. Emang presiden nomor 1 gitu? Iya bener. Karena pakai songkok ini. Iya. Udah cocok. Tapi ini kayaknya udah nggak yang lain-lain lagi ya. Oke, lanjut. Oke. Oh, tadi Dema ya. Dema ini Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau kita ibaratkan kampus itu adalah miniatur negara. Mas Wah. Fahri. Yes. Jadi di sana ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatifnya di sana. Betul. Nah, kalau lembaga eksekutif, kalau nasional itu kan presiden. Betul. Presiden kita sekarang Pak Jokowi. Nah, kalau di kampus ya saya presidennya. Wih. Pakai Tanpa pres.
ada rasa sombong ini kan. Mohon maaf. Gitu kan. Gak apa harus di-spill. Kalau enggak rugi dong. Betul. Oke, lanjut. Ya, ibaratnya begitu. Posisi saya di sini sebagai ketua Dema, ibaratnya presidennya mahasiswa begitu. Dan di kampus juga ada lembaga legislatifnya, kalau seperti di nasional begitu. Kalau di nasional itu lembaga legislatif DPR, kalau di kampus itu ada senat mahasiswa. Oke. Nah, itu Iya. senat mahasiswa itu bagian pengawasan di Dema ini. Sedangkan Dema itu bedanya apa sih dengan Sema? Iya. Nah, Dema ini bagian eksekutor berbagai program-program kampus. Ini juga kadang membantu kampus dalam pengembangan mahasiswa. Kadang. Iya, kadang. Ya, artinya menjadi perwakilan untuk menyelesaikan dan menjadi eksekutor. Iya, betul. Dari kegiatan-kegiatan kampus. Bisa dibilang begitu. Tim lapangan ya tim lapangan. Ya, kalau mungkin kayak bahasa kita tim sapu-sapunya. Enggak. Oke. Terus lanjut mungkin apa lagi? Ya, dan di Dema ini bukan hanya sekedar eksekutor ya, pelaksanaan program kerja atau event organizer saja, bukan hanya itu, tapi kita juga memfasilitasi keluh kesah mahasiswa itu apa sih? Nah, itu kita menjadi wakil, tugas kita di situ. Menyampaikan keluhan mahasiswa ke pihak lembaga. Apa sih keluhan mahasiswa? Nanti kita menyampaikan. Kita perjuangkan melalui Dema Win ini. Pantesan jadi nomor 1. Iya, nomor 1 berat banget Pak. Ternyata, Pak. Wah, saya kira tuh bisa famous nambah followers gitu ya. Jadi Kresma followersnya bisa nambah gitu ya. Iya. Ternyata berat loh. Aduh. Biasanya Mas jadi kambing hitam ini. Oh, jadi kambing hitam. Bukan kambingnya yang hitam, tapi kita yang jadi gulingnya. Oke, mungkin lanjut deh. Kira-kira kalau mungkin ngobrolin tentang Dema atau mungkin organisasi mahasiswa di kampus, ada yang mungkin pernah terpikirkan deh? Ini sih lebih ke penasaran sebenarnya Pak. Sebelum kita lebih jauh ya, untuk penasarannya itu masalah apa sih yang sering dicurhatin mahasiswa ke Dema gitu loh sebenarnya? Apa yang keluh kesahkan gitu? Nah, ini penting nih. Iya, penting nih. Mumpung kita ini. Mumpung kita ini. Jadi para mahasiswa baru, calon para mahasiswa baru ini dia akan tahu nih sebenarnya di kampus itu ada apa saja dan kalau misalkan mau keluh kesah itu bisa lewat mana? Ya betul. Gimana ini hubungannya? Oke, biasanya untuk maba ya, maba sering tanya bagaimana pendaftaran di kampus. Itu biasanya juga pada tanya ke Dema itu. Pendaftaran UIN dibuka kapan sih? Dan apalagi ketika PBAK itu. Sering itu. Pasti ya. Adik-adik maba itu tanya-tanya penugasannya apa, area kampus bagaimana. Begitu, sering ditanyakan begitu. Terutama mahasiswa umum biasanya ya, udah jadi mahasiswa, keluh kesahnya apa sih? Ya mungkin keluh kesah di kehidupan kampus ya, mengenai akademik, mengenai administrasi kampus, banyaklah keluhan mahasiswa itu yang kita suarakan ke pihak lembaga, gitu. Ya salah satunya ya, saya sebel di sini mohon maaf. Boleh. Ini agak sensitif soalnya. Enggak apa-apa. Kita blok-blokan aja. No cut, no edit kok. Karena kita juga live IG ya. Ini sudah langsung live IG bagi teman-teman atau mungkin para mahasiswa baru yang ingin mungkin nyepil-nyepil bagaimana cara masuk atau mungkin jalur apa aja di UIN Salatiga. Dan mungkin kalau misalkan sering bertanya atau mungkin follow akunnya Dema, ini nih orangnya dan presidennya dari Dema, dari akalnya. Gitu. Gimana? Ada keluh kesah mungkin masalah ya jadi sering atau mungkin sering disampaikan dari para mahasiswa. Yang paling sering disampaikan mahasiswa itu keluh kesah mengenai UKT, Pak. Dan itu sudah sering kita sampaikan ke pihak lembaga. Contoh saja kemarin waktu pembayaran UKT. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan ingin aspirasinya perpanjangan UKT. Kita sampaikan pihak rektorat di situ minta perpanjangan UKT. Dan alhamdulillah pihak rektorat menyambut dengan baik. Ada perpanjangan UKT yang meringankan lah, memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan pembayaran UKT tersebut. Salah satu contoh besar UKT tersebut. Ada juga sarana prasarana dan lain sebagainya. Mengenai event pengembangan juga mahasiswa menginginkan tersebut yang disampaikan tadi. Mungkin kayak bakat dan minat juga jadi pertanyaan ya. Ya kan kayak si Ozi kan ini juga punya bakat. Bakat ya. Apa kemarin? Lupa Pak.
Lupa. Bukannya dia kemarin lari ya? Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Saya atlet lari teman-teman ya, lari dari kenyataan. Pokoknya kalau yang berat-berat tuh saya langsung pamit deh. Oke, benar-benar. Nyempil sedikit tentang mungkin mahasiswa jadi mahasiswa, apalagi ini lagi momennya mahasiswa baru pendaftarannya, ya kan? Di tahun ini kita dari tim Humas itu punya beberapa jalur untuk masuk perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya di UIN Salatiga. Nah, kalau dari Ketua Dema ini dulu masuk pertama kali ke UIN itu Lewat apa? Lewat jalur apa nih? Kalau mungkin dari nanti kita kesini nih. Oh iya. Saya nanti terbongkar ini kalau gitu. Gimana? Dulu pertama masuk itu lewat jalur apa? Dulu itu saya masuk lewat jalur mandiri pertama. Oh, mandiri. Oke. Jalur mandiri itu saya tes di student center situ. Saya melihat, mega banget ini. Student center. Luar biasa. Luas gitu ya. Di situ saya datang pertama kali tes dan untuk jalur mandiri ini alhamdulillah saya keterima di psikologi Islam. Oh, oke. Saya juga daftar lagi ini. Bukan sesuai target saya ini. Asik. Sombong amat ya. Bukan, punya tujuan. Oh, punya tujuan. Oke, boleh. Terus setelah itu walaupun sudah keterima ya di prodi psikologi Islam, saya daftar lagi di UMPTKIN pada waktu itu. Masih di rumah masing-masing ya pengerjaan secara online. Ya alhamdulillah saya diterima di pendidikan agama Islam. Oh, PAI. Yes. Oke. Lalu saya ambil yang PAI ini dan sampai sekarang di PAI. Oke. Ambil PAI itu karena harapan orang tua atau harapan sendiri sebenarnya? Kalau dulu itu melihat ya, UIN itu agama ya, kampus agama. Iya, kampus Islam gitu ya. Iya, ini yang enak mana ya, enggak terlalu mendalami tapi udah menjangkau semuanya gitu. Kayak PAI deh ini. Oh, nggak tahu aja ada di KPI kayak gimana ya. Ini kalau PAI itu biasanya tuh ya udahlah saya ngikut guru ngaji. Oh gitu ya. Makanya PAI. Jiwa-jiwa konaahnya tinggi banget, Pak. Luar biasa. Berarti dari akhirnya mau psikologi, akhirnya pindah. Iya enggak. Kalau dulu Oji itu Aku dulu lewat ini sih, Pak. Jalur orang dalam. Ordal ini. Saya lewat undangan, Pak. Saya lewat undangan waktu itu dan alhamdulillahnya agak nyesel juga awalnya karena digantung ya. Bener digantung. Pak, ini pengumuman teman-teman udah yang lain kan kayak yang tes itu udah pada pengumuman. Pak, saya kok belum ada pengumuman, saya keterima enggak? Insya Allah nanti Mas, insya Allah gitu kan. Insya Allah itu iya atau enggak gitu kan. Waduh. Oke. Aduh. Ada lagi nggak nih unek-unek yang memang dari Dema dulu tuh sebenarnya seperti apa ya? Apa ya kalau lebih ke ini sih Pak, terkadang dalam melaksanakan sebuah acara itu lebih saya yakin sudah tertata ya Mas Burta ya, tapi terkadang ada sesuatu poin-poin yang ketika di hari-hari tidak sesuai akhirnya harus merubah rado dan lain sebagainya, itu menyebabkan ketidaknyamanan dari teman-teman juga karena kan transisi konsep yang berbeda itu tentu melelahkan Pak. Ya, betul. Tuh, jadi ya walaupun itu tidak bisa terduga tapi ya it's okay gitu. Nah, ketika dulu masuk ke UIN mungkin buat teman-teman juga terpikir nggak sih kalau akhirnya wah aku masuk UIN kemarin saya lolos di psikologi tapi tidak saya ambil atau mungkin saya harus berpindah nih dan berpikir besok saya jadi ketua Dema. Tuh. karena biasanya ini Pak, keturunan. Ketua itu biasanya keturunan dari MA atau dari SMK atau minimal pondok itu jadi pengurus atau apa gitu ya. Biasanya gitu. Ini ada cerita yang sama nggak nih? Itu loh. Biasanya gitu. Kalau dulu itu untuk ketua DEMAU itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada pandangan sama sekali. Kalau DEMAF? DEMAF juga sebenarnya nggak ada. Pada waktu itu saya melihat BEM ya, apa DEMA ya? Kalau di UIN itu kan DEMA, kalau di PTN itu kan BEM. Sama. Di situ saya melihat itu, wah ini keren ini demo. Dulu tertariknya di demo ini. Oke. Sebelum masuk UIN ini, sebelum PBAK waktu itu COVID tahun 2019, sempat ikut demo juga. Padahal belum jadi mahasiswa itu. Itu. Jadi keren. dari SMA itu udah punya pandangan gerakan mahasiswa di Ormawa terutama di demo. Nah di situ saya ikut organisasi ekstra, saya berproses di sana dan banyak senior yang mengajarkan ke saya, mengarahkan ke saya sampai berproses di Dema ini. Dan sebenarnya waktu di Dema ini ya tidak ada untuk menjadi ketua karena
selepas jadi ketua DMF kemarin saya di DMF TIK itu ingin skripsi selesai lah, langsung fokus akademik lah, organisasi udah lah. Habis itu nikah gitu kan ya. Betul sekali. Mahasiswa gitu Pak, apalagi cowok. Waduh. Ini sepil keras kayaknya. Oke. Lanjut. Nah di situ ternyata banyak teman-teman nih, ayo maju DMAU. Banyak yang support juga ya. Banyak yang support karena kepercayaan teman-teman ini saya terharu Waduh. Kok banyak yang percaya sama aku. Ini harus kepercayaan ini harus jangan disia-siakan. Jangan dimubadirkan. Kesempatan juga kan sebenarnya. Itu bonus lah itu. Bonus. Oke. Bener. Jadi memang dulu ada kesan sendiri masuk ke UIN pakai jalur mandiri, pakai jalur undangan. Ada juga kita yang tahun ini di UIN Salatiga itu menjadi sebuah tahun yang baru kali ya Pak. Sebuah baru regenerasi ya. Setelah jadi YIN, kemudian regenerasi berubah bentuk jadi UIN Salatiga dan tepat di tahun 2022 kalau nggak salah. Nah akhirnya di tahun ini kita mempunyai beberapa jalur masuk buat teman-teman yang ada di luar atau mungkin calon mahasiswa yang mau daftar di UIN Salatiga itu. UIN Salatiga itu mempunyai 3 jalur, 2 jalur nasional dan 1 jalur mandiri. Yang 2 nasional itu ada di SNPMB, bisa melalui langsung SNPMB dan SNUTBK atau tes. Dan kemudian ada jalur SPAN PTKIN, ada jalur UM-PTKIN. Ini 2 nasional dan yang tinggal sesaat terakhir ini yang tes yaitu UTBK dan ada UM-PTKIN. Jalur paling terakhir tuh yang tadi nih dari Mas Sista, jalur mandiri. Nah, kalau jalur yang spesial ini yang punten ya. Oke. Kayaknya ini selalu menarik nih. Sebenarnya di Dema kita balik lagi ke Dema. Setelah sudah berjalan dan sebelumnya pasti sudah ikut Dema ya. Dulu di Dema mana? Di FTIK. Fakultas ya. Fakultas ya. Ikut jadi ketua juga atau jadi ketua. Ini regenerasi langsung. Jadi nggak langsung jadi dari itu langsung presiden ini enggak. Ada tahapnya. Bertahap ya. Jadi gubernur dulu. Gak bahaya ta? Kota. Aduh. Oke, kembali ke laptop. Oke, ketika milih untuk di Dema Universitas, ternyata sudah berjalan berapa? 3 bulan atau mungkin ya kurang lebih. Kurang 3 bulan ya? 2-3 bulan benar. Gimana sih rasanya setelah menjadi ini dan apa tantangan yang mungkin sudah diprediksi tahun ke depan harus seperti ini, bulan depannya harus seperti ini, gimana? Di DMAU ini di awal periode ini kita baru penataan. Kita juga kemarin baru rapat kerja ya, rapat kerja internal. Apa program-program yang akan kita kerjakan selama 1 periode dan yang saya rasakan ya, oh gini ya ngurusin umat seuin, Ini baru seuin ya. Jadi emang di semester tua ini ya, kebetulan juga semester tua ya, harus pinter-pinter membagi ini untuk akademik saya dan untuk urusan Dema. Dema ini urusan umat lah, mengurusi umat. Bener. Apa saja yang harus diperjuangkan, apa saja yang harus dilakukan, kebaikan apa selama 1 periode ke depan. Ya, ada kebaikannya. Ada kebaikannya luar biasa. Ini namanya juga ya presiden lah. Nggak apa-apa sih, tapi ini ada satu sih yang akankah hubungan dengan kampus itu baik-baik saja selalu ya kan? Karena gini loh, ada stigma juga yang mengatakan tuh kalau Dema tuh sama kampus tuh ada something yang namanya kayak love-hate relationship ya. Keren banget bahasanya. Ngeri. What is the meaning ya kan? Apa itu artinya ya kan? Oke, gimana? Hubungan Dema dengan pihak lembaga ya. Yang perlu diketahui pihak lembaga dan kita sama-sama mencintai UIN. Cinta gitu. Number 1 ya UIN ya. Kita ingin mengembangkan UIN ini menjadi lebih baik lagi. Namun memang hubungan Dema dengan lembaga itu sebagai mitra. Kami anggap sebagai mitra. Mitra, kami saling
berkesinambungan. Dema butuh apa, nanti lembaga butuh apa, kita bantu saling sinergis di situ. Iya, benar-benar saling melengkapi. Ini tadi yang dikatakan Masnya itu kan ada hubungan yang nggak bagus gitu ya. Itu biasanya tidak ada frekuensi yang sama, sinergitas antara lembaga dan Dema. Nah, di situ saling memaksakan kehendak. Terjadilah itu. Tidak ada harmonisasi. Iya, kayak radio ya Pak ya. Kalau sinyalnya nggak sejalur nggak bisa nyampe nanti. Kayak sinyal dia sama sinyal kita. Aduh, jadinya nanti gini bertepuk sebelah tangan. Luar biasa sekali. Dan terkadang itu yang membuat itu ya ada tidak harmonis itu biasanya dari Dema mewakili suara mahasiswa menyampaikan pihak lembaga ya, pihak lembaga karena mungkin belum bisa memenuhi teman-teman mahasiswa, terjadi keinginan untuk segera. Iya, benar-benar. Dema itu juga didesak untuk menyuarakan. Kayak serba salah nggak sih? Bisa. Tapi itu memang kewajiban Dema itu. Oke. Itu maju kena, mundur kena itu namanya ya. Ya, ini kalau Dema itu biasanya PR yang paling berat itu bagaimana para mahasiswa itu mengenal universitas itu dengan kemasan kegiatan dalam penerimaan mahasiswa baru. Oh iya benar, itu benar jadi kayak first impression gitu loh. Nah, sebagai ketua Dema punya kesan sendiri nggak ketika benar. jadi peserta atau mungkin jadi peserta ospek BAK kok kayak gini, gitu. Terus kan timbul kayak next tuh, wah ketika aku nanti jadi orang penting aku bakal ABCD gitu. Nah, biasanya kan gitu, ada dendam yang ingin dibalaskan. Dendam kebaikan. Oke. Kalau dulu jadi peserta PBAK ya. Iya benar. Sebelumnya mohon maaf, saya generasi COVID jadi PBAK saya itu online, tidak agak gelap ya ternyata. Iya, betul. Pada waktu itu saya melihat kakak tingkat Dema pada waktu dia mengurusi PBAK ya. Saya melihat ini keren banget ya, bisa mengurusi dekat dengan pimpinan kampus, punya relasi yang banyak. Iya, benar-benar. Mengurus kegiatan mahasiswa besar gitu ya, ribuan orang ya kan. Iya, bagaimana sih bisa berproses sampai di situ, apalagi bisa berbicara di depan banyak orang. Ini bagi saya sebuah privilege tersendiri. Yes, benar. Bagaimana aku bisa seperti itu. Nah, di situ saya ikut cutting bagaimana caranya, ya sampailah di sini. Alhamdulillah. Berawal dari ngopi juga nggak? Ya, betul. Betul kan? Promosi Pak. Oke. Cocok. Berawal dari ngopi. Oke, sip. Siap. Kayaknya obrolan kita semakin sore semakin asik. Semakin asik dan semakin menjadi-jadi. Kita ngabuburit terus. Bener. Dan ini udah waktunya kayaknya kita harus cari ngabuburit nanti. Oke, bener. Saya juga mau prepare ini Pak. Kemarin juga ada yang pesen itu mau minta ini press kopi biar lebih dapat gitu kopinya, biar kopi yang kental ya kan. Paling pressnya pakai buku ya. Karena kan ini library kopi. Iya bener. Oke. Yaudahlah, kita nyari buat buka puasa dulu. Oke, buat boleh. takjil. Gitu ya. Yuk, ikut bareng. Oke, Di siap closing Pak. aja Oke, ya. siap. Oh iya, terima kasih loh ya. Saya buka warung sendiri, tutup warung sendiri. Oke, luar biasa. Baik, buat teman-teman semuanya yang telah menyaksikan hari ini, luar biasa. Terima kasih ya. Ini menjadi awal yang baik. Tadi sudah mendengarkan ya. Ada beberapa jalur dari UIN Salatiga untuk pendaftaran yang masuk seperti apa. Nanti teman-teman bisa langsung kepoin di Instagramnya UIN_Salatiga karena di sana akan selalu ada informasi yang update buat teman-teman, khususnya calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di UIN Salatiga. Sipnya karena ada jalur-jalur baru yang mungkin nih sesuai dengan teman-teman semuanya. So, ditunggu nanti ketika tahun ajaran baru, dan karena ini sudah mau jam 4 juga teman-teman, saya mau ini berburu takjil. Biasanya dari teman-teman kampus organisasi itu suka ini bagi-bagi takjil di jalan gitu ya. Makanya saya mau siap-siap dulu dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.